bisa memantau arus listrik, tegangan arus listrik yang digunakan. Ketika overload, maka relay bisa memutus secara otomatis. Nah, misal seperti ini. Di sini kita menggunakan telegram sebagai akses dari informasi, dan juga saya juga menggunakan API. Jadi ketika apabila tidak ada wifi, tidak ada internet, kadang wifi tidak ada internet, akhirnya telegram tidak bisa mengakses. Tetapi kita tetap bisa melihat seberapa arus listrik yang kita gunakan melalui API. Nah, caranya dari telegram kita menjadikan terlebih dahulu. Nah, ini dia akan menyala. Ini menyala dan hijau ini sebagai tanda aman bahwasanya alat ini masih dalam kondisi aman. Nah, di sini saya menggunakan sensor suhu ini untuk mengetahui suhu yang berada di dalam alat ini, supaya alat ini juga tetap aman. Selain itu, saya juga menggunakan sensor arus untuk mengetahui arus yang kita gunakan. Nah, tegangan itu kan yang bisa mengakibatkan overload, dan juga ada lagi yaitu aliran listrik dan buat yang kita pakai. Nah, akhirnya berhubung sensor ini saya gunakan untuk mengatur tiga-tiganya. Kalau dari laptop kita bisa pantau di sini. Di sini ada suhunya, ada arus analog. Arus analog itu arus yang bisa diterima oleh ESP. Jadi kalau langsung dari arus AC langsung ke ESP, otomatis ESP ini kebakaran. Akhirnya dia melewati sensor ini dan akhirnya dia mengeluarkan output sensor yang AC menjadi DC lalu mengirimkan sinyal ke ESP. Nah, tapi di sini juga ada arus AC dari AC tersebut. Ya. Dan di sini untuk tegangannya saya menggunakan tegangan PLN yang berurutan ya. Setelah itu di sini juga ada jawabannya. Nah, ini secara real-time jadi terus bergerak. Nah, selain itu juga untuk meringkas produksi kali ini, kalau menunggu offroad otomatis kan lama. Nah, saya menginovasi membuatkan waktu agar komponen yang lainnya juga ikut istirahat. Nah, di sini saya beri waktu 2 menit. Nah, ini sebagai tanda bahaya. Ini misal kategori overload, otomatis relay akan memutus secara otomatis dulu. Nah, ini sudah tidak dinyala lagi. Nah, setelah itu dia masuk masa frozen. Yang tadi klip sekarang tandanya merah kerja, didinginkan. Selama masa frozen, walaupun kita nyalakan, dia tidak bisa. Ya, dia menunggu juga waktu yang kita berikan. Nah, setelah itu kita mendeteksi dari 3 tegangan ini. Kalau arus DC kan tidak berpengaruh pada overload, yang berpengaruh cuma 3 kategori ini, yaitu arus, tegangan, dan beban. Nah, untuk KPI sendiri bisa dilihat dari sini. Di sini ada kode KPI-nya. Nah, ini dulu. Kita ketikkan di sini. Kita buka dengan browser. Misalkan biasanya kalau di dalam posisi WiFi itu kan akhirnya tidak ada pada internet otomatis. Tetapi setelah di WiFi itu masih menyambung, baru terjadi